Mari kita baca dulu teks bacaan kita dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5, lalu kita skip ke ayat 9. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, sebelum kita masuk ke poin pertama kita mengenai ilusi, aku ingin memberikan sebuah kisah nyata ya, yang aku ambil dari buku karya Paul David Tripp. Nah, kisah ini sangat bagus ya. Jadi ada seorang pria yang namanya itu John. Nah, suatu hari John ini menikah dengan seorang perempuan yang namanya Jenny. Nah, Jenny ini adalah wanita impiannya John yang sudah lama dia nanti-nantikan atau yang sudah lama dia impikan. Nah, saat berdua dengan Jenny, John merasa sebagai pria paling beruntung sepanjang masa. Ia tidak pernah menyangka bisa menikahi Jenny. Hidup pernikahan mereka baik-baik saja dan bahkan hari-hari yang mereka lalui itu adalah hari-hari yang sangat luar biasa bagi John. Nah, kemudian setelah 5 tahun menikah, mereka akhirnya memiliki bayi pertama. Nah, 2 tahun kemudian mereka memiliki anak mereka yang kedua dan mereka menjalani hidup mereka yang baik. Mereka ke gereja, mereka melakukan kegiatan mereka setiap hari dan mereka ya melakukan hal-hal yang indah lah bersama dengan istri yang dia sudah impi-impikan dari lama. Nah, tapi ketika anak mereka berulang tahun yang ke-17, Jenny merasa mual dan lemah. Tetapi ia memaksakan dirinya karena hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Nah, di hari berikutnya, Jenny merasa lebih parah. Nah, akhirnya John membawa Jenny ke dokter. Setelah menjalani berbagai macam tes, akhirnya mereka dikejutkan bahwa ternyata Jenny itu mengidap sebuah penyakit kanker yang ganas yang sudah menyebar ke seluruh tubuh Jenny. Nah, 6 bulan berikutnya Jenny meninggal dunia. John merasa sedih dan dilumpuhkan oleh rasa duka cita. Ia duduk di ruang keluarga sendirian, menantikan suara Jenny di dapur, dan ia mengingat kenangan-kenangan masa lalu mereka yang indah. Nah, keluarga dan gereja membantu John melewati hari-hari pemakaman yang sangat berat buatnya. Tapi ketika ia kembali ke dalam kehidupan normalnya, ia merasa kembali menjadi depresi dan ia marah. Karena gereja dan keluarganya seakan-akan meninggalkan dia kembali. Jadi mereka hanya datang saat John sedih, lalu setelah itu ditinggal. Dan John pun tidak kembali ke dalam perasaan normalnya, tetapi dia tetap berada di dalam depresi dan kemarahan yang hebat. Ia marah kepada semua orang, dan ia marah terutama kepada Allah. Dia berkata, mengapa Allah memberikan saya hal indah ini, yaitu Jenny, lalu mengambilnya tanpa alasan? Mengapa Allah bermain-main dengan kebahagiaan saya? Mengapa hal ini harus terjadi kepada saya? Dan apa yang harus saya lakukan setelah ini? Karena Jenny sudah nggak ada, jadi saya mau ngapain lagi? Hidup saya itu hanya pada Jenny. Ketika Jenny nggak ada, maka hidup saya tidak berarti lagi. Nah, sendirian inilah yang membuat John terus merasa marah. Ia menjadi orang tua yang tunggal, dan hal itu membuatnya marah. Melihat keluarga lain bahagia membuatnya marah. Kesepian di pagi hari dan malam hari sebelum tidur membuatnya marah. Segala sesuatu yang dilihatnya membuatnya marah. Ia bukan hanya marah kepada orang-orang sekitarnya, bahkan barang-barang sekitarnya pun ia marahi. Ia marah kepada Allah. John berpikir mungkin Allah yang melakukan semuanya. Atau mungkin bagi John, Allah tidak peduli dengan kehidupannya. Atau jangan-jangan Allah itu tidak ada. Nah, kebenaran yang dipercayainya kini sekarang menjadi sesuatu yang dia benci. Allah yang dulu dia kasihi, sekarang menjadi pribadi yang dia benci. Dan kemudian ia marah pada semua orang yang ia temui setiap hari. Suatu hari ia meredakan amarahnya dengan minum whisky. Hal itu bagi dia bisa meredakan amarahnya dan hal itu membuat dia kecanduan pada whisky. Nah, anak-anaknya pergi darinya karena anak-anaknya selalu dimarahi olehnya. Dan ia pun dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja karena ia sering mabuk-mabukan dan bekerja tidak becus.
Nah, setelah mengalami itu semua, akhirnya ia dipaksa untuk mendapatkan konseling di gerejanya, dan saat itu adalah saat di mana semua kehidupannya berubah kembali secara perlahan. Saat kita mendengar kisah nyata ini, kita tidak kaget dengan ceritanya, karena cerita ini adalah cerita yang normal terjadi di sekitar kita. Dan saat kita mendengar cerita ini, kita seringkali menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu mengapa John yang awalnya baik-baik saja bisa berubah secara drastis setelah istrinya meninggal dunia. Nah, kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana rasa sakit, penderitaan, kematian, dan kesedihan adalah hal yang wajar yang kita temui setiap hari. Setiap orang tahu bahwa penderitaan adalah sesuatu yang nyata, tapi mereka seringkali dikejutkan oleh penderitaan. Sejarah sudah berkali-kali mengatakan ada banyak sekali pandemi, tapi saat kita menghadapi pandemi yang kali ini yang namanya corona, kita kembali dikejutkan oleh hal yang sama. Sama-sama pandemi, beda namanya. Sama-sama virus, beda namanya. Tapi kita dikejutkan lagi dan lagi oleh penderitaan. Karena penderitaan itu seringkali datang secara tiba-tiba. John tahu bahwa suatu hari Jenny pasti meninggal dunia. Tapi saat ia harus kehilangan istrinya secepat itu, ia terkejut dan ia tidak siap. Ia bertanya, mengapa harus saya? Dan mengapa hal ini terjadi? Kita tidak pernah menghadapi penderitaan dengan tangan kosong. Nah, ini poin yang penting ya. Kita tidak pernah menghadapi penderitaan dengan tangan kosong. Kita selalu membawa sesuatu ke dalam penderitaan yang kita alami. Entah itu pemahaman yang benar atau salah tentang Allah, entah itu perspektif atau cara kita melihat dunia sekitar kita, atau keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Hal itu selalu kita bawa saat kita menghadapi yang namanya penderitaan. Nah, hal ini membuat kita seharusnya menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada diri kita itu tidak pernah hanya disebabkan semata-mata oleh penderitaan yang kita alami, tetapi juga sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita bawa ke dalam penderitaan kita. Dua orang mengalami penderitaan yang sama, tapi bagaimana cara mereka melihat hidup saat mereka sebelum mengalami penderitaan, bagaimana cara mereka melihat Allah sebelum mereka mengalami penderitaan, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka menderita. Dua orang misalkan mengalami kanker yang sama, tapi yang satu hidup untuk Injil, hidup dipenuhi oleh Injil, hidup untuk Allah, dan yang satu hidup hanya sekedar tahu tentang Allah. Keduanya ketika mengalami kanker, mereka mengalami ketika mereka mengalami kanker, mereka akan menjalani hidup itu dengan cara yang berbeda. Yang satu misalkan penuh dengan pengharapan, yang satu misalkan hidup dengan putus asa. Nah, jadi dua orang yang sama mengalami penderitaan yang sama, tapi bisa merasakan hal yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh apa yang dia bawa saat dia mengalami penderitaan itu. Jadi pertanyaannya, apa yang kita bawa saat kita mengalami penderitaan? Nah, seringkali kita membawa apa yang kita percaya ke dalam penderitaan yang kita hadapi. Nah, yang pertama adalah kita seringkali tidak sadar dalam hidup kita ya, kita membanggakan apa yang kita miliki. Apa yang kita sudah buat, apa yang kita miliki. Nah, itu seringkali kita banggakan. Kita misalkan membanggakan prestasi akademik kita. Atau kita misalkan yang aktif dalam organisasi. Kita membanggakan keaktifan kita. Kita bangga pada talenta yang kita miliki. Bahkan kita membanggakan itu secara berlebihan. Kita misalkan membanggakan program diet yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan terakhir. Kita mungkin membanggakan kesehatan kita atau kebugaran tubuh kita. Atau misalkan yang sering nge-gym, misalnya kita membanggakan otot-otot kita. Nah, kita bangga karena kita sudah membantu orang tua. Kita bangga karena jadwal kita selalu penuh oleh jadwal. Misalkan kita ketemu dengan A, kita ketemu dengan B, kita velas ini, kita velas itu. Kita melakukan banyak kesibukan. Kita sekolah, lalu kita dipenuhi dengan ketemu dengan teman dan macam-macam. Kita bangga pada jadwal kita yang sudah penuh. Kita bangga karena kita misalkan punya jabatan, punya posisi. Dan atau mungkin karena kita terkenal, kita terus bangga karena kita dikagumi oleh orang lain. Kita bangga karena ini, kita bangga karena itu. Nah, inilah yang seringkali yang kita banggakan ini juga hal yang sama yang kita bawa saat kita mengalami penderitaan. Nah, kita seringkali tidak sadar pada perasaan kita membanggakan kemampuan kita. Kalau kita membanggakan sesuatu, kita seringkali nggak sadar pada hal itu. Nah, kita membanggakan banyak hal. Dan kita seringkali berakhir pada kita menyombongkan diri kita pada hal-hal itu. Nah, mengapa membanggakan diri secara berlebih dan menyombongkan diri
adalah sesuatu yang buruk. Nah, C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity mengatakan ada 3 alasan mengapa kesombongan adalah dosa yang besar. Yang pertama, iblis itu menjadi iblis. Nah, dia malaikat menjadi iblis itu karena kesombongan dan iri hati tentunya. Kesombongan yang kedua adalah penyebab dari segala dosa yang lain. Misalkan kita menyombongkan posisi atau misalkan jabatan kita. Ketika misalkan nanti ada bawahan kita bisa naik lebih cepat dari kita akan melakukan segala macam cara agar kita bisa kembali ke posisi kita semula. Kita yang misalkan membanggakan ini dan itu, ketika orang lain mengambil itu semua, kita nggak pernah terima dan kita melakukan dosa-dosa lainnya. Dan yang ketiga, kesombongan adalah pandangan yang berpusat pada diri kita. Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu di Teens GM3 aku juga mengatakan ada 5 orang terpenting di dalam hidup kita, yaitu me, my, mine, I, dan myself. Yang terpenting dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Karena kesombongan itulah yang membuat kita membanggakan diri kita sendiri. Dan kita lupa pada orang-orang di sekitar kita. Dan terutama kita lupa apa peran yang Allah sudah lakukan di dalam hidup kita. Jadi kesombongan membuat kita pergi dari hadapan Allah dan kita membanggakan diri kita sendiri. Nah, kita seringkali membanggakan diri kita. Tapi saat kita menyadari bahwa kita sakit, saat kita menyadari bahwa kita ini rapuh, saat kita rentan, tak berdaya oleh penderitaan yang kita alami, melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita akhirnya meruntuhkan rasa sombong yang kita miliki. Jadi saat kita mengalami penderitaan, kesombongan yang kita miliki itu akan runtuh seketika. Mungkin bukan seketika juga, tapi perlahan-lahan pasti akan runtuh. Banyak orang misalkan membanggakan kekayaannya, tapi saat mereka kena COVID misalkan, dan mereka ada di ambang antara hidup dan mati, mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki nggak ada harganya lagi. Ya, aku nonton beberapa YouTube dari artis gitu ya, yang kaya sebenarnya, kaya banget lah, rumahnya sampai ada liftnya dan sebagainya. Ketika dia terkena COVID dan harus sudah mau meninggal, akhirnya dia bilang apa? Udah tuh yang di rumah apa, uang keluar aja. Yang penting selamat, nggak mati. Jadi orang yang membanggakan kekayaannya pada akhirnya ketika mengalami penderitaan, kekayaan tidak ada harganya lagi. Nah, seseorang memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan mungkin atletis ketika mereka divonis kanker dan tubuh mereka menjadi kurus sekali. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka banggakan itu semuanya sia-sia. Saat seseorang membanggakan mukanya yang tampan atau cantik, ketika muka mereka misalkan tidak sengaja kena air panas dan ada luka bakar di situ, mereka menyadari bahwa kecantikan dan ketampanan itu bukanlah segalanya. Nah, penderitaan itu menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Penderitaan membongkar apa yang selama ini menjadi sumber kebanggaan hidup kita, sumber kebahagiaan hidup kita, dan itu adalah berhala hati kita. Apa yang kita berhalakan di dalam hidup kita? Berhala bukan hanya patung, tapi berhala itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Apa berhala hati kita? Nah, saat kita mengalami penderitaan, maka berhala hati kita harus siap dibongkar melalui penderitaan itu. Melalui penderitaan kita disadarkan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Kalau kita meletakkan hati kita pada berhala, contohnya kesuksesan, kenyamanan, rasa aman, kebebasan, keluarga, teman, pacar, atau someday istri, gadget, makanan, bahkan doktrin atau sesuatu yang kita percaya di pikiran kita. Saat kita membanggakan itu semua, maka jangan kaget ketika suatu hari atau someday mereka akan mengecewakan kita. Hal ini karena mereka tidak pernah dirancang untuk memuaskan hati kita. Apa yang membuat John dalam cerita tadi berubah secara drastis adalah karena ia meletakkan hatinya bukan pada Allah. Dia pergi ke gereja setiap minggu, tapi hatinya bukan pada Allah. Hatinya ada di istrinya. Maka saat Allah mengambil istrinya, berhala itu mau nggak mau harus diruntuhkan. Dan dia mau nggak mau tidak terima dengan Allah. Karena ia percaya hati dia ada di istrinya, bukan di Allah. Maka saat Allah mengambil istrinya, dia protes sama siapa? Sama Allah. Itulah yang terjadi ketika kita memberhalakan sesuatu dan kita akhirnya mengalami yang namanya penderitaan. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan teolog abad 17 menulis, di dalam hati kita sebenarnya ada sebuah ruangan yang tidak pernah bisa diisi dan dipuaskan oleh ciptaan. Karena mereka, hati kita maksudnya, memang diciptakan bukan untuk bisa dipuaskan oleh ciptaan. Tapi hati kita
memang diciptakan untuk hanya dapat diisi dan dipuaskan oleh Allah. Bapak Gereja Agustinus berkata, hati kita tidak akan pernah tenang sebelum hati kita bisa beristirahat di dalam Allah. Dan justru di dalam kelemahan kita bisa melihat Kristus sebagai satu-satunya yang kita butuhkan. Tidak ada orang yang benar-benar bisa berkata Kristus adalah segalanya bagiku jika ia tidak pernah mengalami masa-masa terpuruk, yaitu ketika semua berhalanya harus dibongkar dan harus dihempaskan ke tanah. Karena di saat itulah satu-satunya tersisa hanyalah Kristus dan keindahannya. If you lose everything, ketika kamu kehilangan segala sesuatu, tapi kamu masih punya Kristus, maka sebenarnya kamu tidak kehilangan segalanya. Karena apa? Karena dia adalah satu-satunya yang kita perlukan di dalam hidup kita. Lihat Salomo. Salomo sudah punya kekayaan, tapi dia bilang itu semua sia-sia. Dia punya banyak istri, tapi itu kata dia sia-sia. Dia punya anak, tapi buat dia sia-sia. Dia punya jabatan, tapi buat dia itu semua sia-sia. Dia punya hikmat bahkan, tapi dia bilang itu semua pada akhirnya sia-sia. Dia tulis dalam kitab Pengkhotbah, menulis banyak buku pada akhirnya sia-sia. Ya. Bukan berarti tidak boleh nulis banyak buku. Maksud dia adalah hikmat itu pada akhirnya ya sia-sia. Karena yang terpenting bukan hikmat, tetapi Allah. Maka di dalam bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah dia menulis, pada akhirnya marilah kita takut akan Allah. Jadi yang terpenting adalah siapa? Adalah Allah. Kita boleh mengejar sekolah yang bagus, atau mungkin nanti kuliah yang bagus. Kita boleh mengejar karir yang bagus, atau kita boleh juga mengejar cowok atau cewek yang kita idam-idamkan, boleh. Kita menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, itu bagus. Tapi jangan biarkan mereka menguasai hati kita lebih daripada Allah. Sesungguhnya berhala itu adalah saat kita mengubah hal-hal yang baik di sekitar kita menjadi hal-hal yang sangat penting. Bahkan kita menjadikannya jauh lebih penting daripada Allah. Karena ketika mereka, keluarga, pertemanan bahkan, dan segala sesuatu di sekitar kita jadikan sebagai berhala hidup kita, mereka akan menghancurkan hidup kita secara perlahan. Dan seringkali Allah menggunakan penderitaan untuk menyingkapkan dan membongkar berhala-berhala itu agar kita bisa kembali kepada Allah. Dalam teks yang kita baca tadi, Paulus berkata, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Timothy Keller di dalam bukunya berkata, penderitaan itu menghapus ilusi bahwa kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatur hidup kita dan menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia menjadi tidak ada apa-apanya melalui penderitaan agar manusia bisa dipenuhi oleh Allah dan kasih karunia-Nya. Wow, bagus banget ya. Hal ini pada akhirnya akan membawa kita ke poin yang kedua, yaitu penghiburan. Karena dalam teks yang kita baca tadi, Allah adalah sumber segala penghiburan, atau the God of consolation, Allah yang menghibur umatnya. Saat kita mendengarkan tadi cerita tentang John, dia berkata, di mana Allah? Mengapa Allah memberi saya hal-hal yang indah ini lalu mengambilnya tanpa alasan? Mengapa Allah tidak hadir saat saya menderita? Mungkin banyak hal yang kita percayai selama ini akhirnya harus hancur. Apa yang kita bangga-banggakan harus hancur karena penderitaan yang kita alami. Berhala yang kita banggakan ternyata selama ini hanyalah pembohong. Dia misalkan kekayaan atau jabatan. Saat kita bekerja misalkan, mencari pekerjaan yang bagus. Kita mengejar pekerjaan sedemikian rupa sampai kita mungkin workaholic ya. Terlalu serius bekerja sampai kita lupa pada keluarga, lupa pada teman dan sebagainya. Karena pekerjaan itu misalkan menjanjikan hidup yang nyaman. Tapi saat kita sudah misalkan punya posisi, dan kita mendapatkan segala kemewahan yang kita miliki, pada akhirnya hati kita tidak akan puas. Kita pasti akan kurang. Karena apa? Pekerjaan mungkin menjanjikan hidup yang mewah, menjanjikan kenyamanan. Tapi saat kita mendapatkan itu, hati kita tidak akan pernah puas. Hati kita pasti akan merasa kurang. Dan di momen-momen seperti itu, saat kita menghadapi penderitaan, mungkin corona, atau mungkin hal-hal yang lain, misalkan kemarin banjir atau sebagainya, pada saat kita mengalami momen-momen seperti ini, ada satu hal yang sebenarnya bisa kita pegang kebenarannya, yaitu bukan pada berhala kita, tetapi kasih dari Allah yang menghibur umatnya. Allah mengerti
Dan Allah memahami penderitaan yang kita alami. Ia memahami itu semua, bukan karena ia maha tahu. Ia memahami dan mengerti penderitaan yang kita alami, karena ia mengalaminya sendiri. Saat kita merasa tidak ada orang lain yang mengerti perasaan kita, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Saat dia di Getsemani dan dia butuh penghiburan, murid-murid terdekatnya pun tertidur. Saat kita merasa dihianati, bukankah Tuhan Yesus juga dihianati oleh Yudas dan Petrus? Saat kita merasa orang lain membenci diri kita, ingat bahwa apa yang membawa Tuhan Yesus ke salib adalah rasa benci dari umatnya. Ia dihina, disiksa, dipermalukan sedemikian rupa. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang harusnya dimuliakan, yang harusnya ditinggikan, mau turun ke dunia, bahkan mati dengan cara yang tidak wajar. Untuk siapa? Untuk kita semua. Allah mengalami itu semua. Tuhan Yesus mengalami itu semua agar dia bisa mendapatkan kita. Saat kita mengalami penderitaan di dunia ini, kita harus kembali melihat pada seberapa besarnya penderitaan yang Kristus alami untuk mendapatkan kita. Selalu kembali lihat kepada salib. Selalu kembali lihat kepada kubur yang kosong. Seorang pendeta bernama Pak Yakub mengatakan, salib Kristus memberikan kebersamaan, kubur kosong memberikan pengharapan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita harus tahu bahwa kita bisa melihat pada salib Kristus. Di salib itu, Tuhan Yesus menawarkan yang namanya kebersamaan. Dia menawarkan sesuatu hal, yaitu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Saat kita mengalami masa-masa yang berat di dalam hidup kita, mungkin saudara kita harus meninggal, atau mungkin saudara kita harus meninggal karena corona misalkan, atau mungkin ada gempa atau masalah hal yang kita nggak bisa atasi, atau mungkin ya beberapa dari kita mungkin ya merasakan patah hati atau hal-hal lainnya. Kita harus kembali mengingat, jangan kita tuh menjadi sok kuat, jangan merasa diri kita tuh bisa menanggung segala sesuatunya, tapi lihat pada salib, karena di sanalah Kristus menawarkan kebersamaan. Kita mengalami penderitaan, tapi lihat Kristus juga mengalami penderitaan yang bahkan jauh lebih berat dari yang kita alami. Kristus berdiri di tempat yang seharusnya kita berdiri. Dia sang kebenaran, harus rela dicap sebagai orang yang bersalah, supaya kita yang bersalah bisa menerima kebenaran Allah. Dia yang kudus harus rela lahir di palungan yang hina, mati dengan cara yang tidak wajar, supaya kita yang hina bisa menerima kekudusan Allah, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Allah. Dia yang mulia rela menjadi hina, supaya kita yang hina bisa menerima kemuliaan Allah. Inilah Injil yang kita alami. Jangan menjadi sok kuat saat kita alami penderitaan, tapi datang kepada Kristus. Karena di salib itulah Kristus menawarkan yang namanya kebersamaan. Tapi kalau kita butuh lebih daripada kebersamaan, lihat pada kubur yang kosong. Karena di kubur yang kosong, kematian bukan akhir dari segalanya. Saat para murid putus asa karena Kristus harus mati di kayu salib, rasa putus asa itu berubah menjadi pengharapan saat kubur Kristus itu kosong. Kubur kosong menjadi bukti bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kubur kosong memberikan pengharapan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami hanya sementara. Seperti yang dikatakan Paulus dari teks yang kita baca tadi, justru saat kita melihat pada salib Kristus di dalam penderitaan kita akan bisa mendapatkan banyak penghiburan. Bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi penghiburan dari Allah. Penghiburan dari kasih karunia Allah. Penghiburan dari kebersamaan yang Kristus tawarkan. Penghiburan dari kehadiran Allah di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Penghiburan dari kedaulatan Allah, bahwa Allah memegang segala sesuatu. Karena Allah memegang segala sesuatu, maka pada akhirnya penderitaan kita itu pasti akan berakhir. Dan kita juga bisa mendapatkan penghiburan karena Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Dan Dia adalah Bapa yang menghibur. Karena yang terpenting bukanlah apa yang kita hadapi, yaitu penderitaan. Tetapi yang terpenting adalah siapa yang ada bersama dengan kita saat kita melewati yang namanya lembah kekelaman. Penghiburan tidak pernah hanya berhenti di menghibur setiap kita,
Tapi penghiburan harus selalu berlanjut. Saat penghiburan sudah menghibur dan menguatkan kita, penghiburan itu akan mengubah hati kita, dan itu akan berlanjut menjadi sebuah alat kita untuk menghibur sesama kita yang mengalami penderitaan. Kita bisa menjadi saudara yang hadir saat teman kita misalkan mengalami penderitaan, karena kita pernah mengalami hal-hal yang sama, dan kita sudah dihibur oleh Injil Kristus. Maka saat teman kita mengalami penderitaan, kita bisa menghibur mereka dengan Injil yang sama, yang telah menghibur kita. Pada akhirnya, saat kita melihat penderitaan, ingatlah bahwa penderitaan bukan hanya cara Kristus menjadi seperti kita untuk menebus kita. Tapi penderitaan juga adalah salah satu cara yang Allah gunakan agar kita bisa menjadi semakin serupa dari hari ke hari dengan Kristus. Amin.